pernyataan yang disampaikan dalam mimpi, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itulah kabar gembira Natal sesungguhnya, bahwa Yesus datang untuk membebaskan kita dari dosa. Tuhan mengumumkan melalui para nabi, para bapak bangsa, Abraham, Yeremia, Yehezkiel, Amos, Yesaya, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang maha adil, dan itu berarti bahwa Dia ingin mengembalikan semua pada tempatnya. Itulah kabar gembira yang kita nantikan atau kita rayakan setiap kali kita merayakan Natal. Tuhan membenci dosa. Dia membenci segala kekerasan, ketidakadilan, maupun segala bentuk yang mengacaukan dunia. Keselamatan dari Tuhan itu untuk menata kembali dunia yang kacau balau oleh karena dosa kita. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu baik adanya. Tuhan menata semua bagus. Lalu kemudian semua jadi amburadul karena dosa manusia. Itu persis seperti orang tua meninggalkan rumah sebentar, kembali rumahnya sudah acak-adut, tidak karuan. Anaknya itu bawa kasur, bantal guling, pindah kemana-mana, kacau balau. Dan keselamatan Tuhan itu untuk menata kembali dunia yang kacau balau karena dosa manusia. Tuhan memisahkan antara langit antara siang dan malam. Siang hari itu orang kerja, malam hari orang tidur. Sekarang semua kebalik-kebalik ya. Banyak kali orang mengatakan, saya nih tidak bisa tidur Romo, terpaksa saya itu nonton YouTube sepanjang malam. Jadi waktu orang tidur dia hidup, waktu orang hidup dia mati. Nah itu kacau balau. Macam-macam kalau kita mau cari relevansinya dalam hidup. Tapi bahwa warta gembira keselamatan itu, bahwa Yesus Sang Emmanuel ini, Allah beserta kita ini, mau menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kita seringkali, ada seorang anak mengatakan, saya kesal dengan Tuhan, kenapa Tuhan memberi saya banyak sekali cobaan. Dalam skup yang lebih besar tentu saja Anda bisa bertanya, di mana Tuhan itu ketika istri saya kena kanker misalnya? Kok Tuhan biarkan istri saya kena kanker? Saya baru saja mulai memperhatikan seseorang, saya mulai menyukainya, tiba-tiba Tuhan ambil dia. Saya benci sekali sama Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, Tuhan kita ini Emmanuel, Allah beserta kita. Kita sering bertanya, di mana Allah yang beserta kita itu? Kok sepertinya tidak fair, tidak adil terhadap saya. Tuhan tidak mau membiarkan saya senang sebentar. Apa yang menjadi kesenangan saya diambil. Kita seringkali bertanya seperti itu. Itulah keyakinan Matius dalam seluruh Injilnya. Sampai dengan pada akhir, Yesus mengutus para muridnya pada akhir Injil Matius 25, pergilah ke seluruh dunia, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Awal Injil Matius yang kita dengar sore ini, dia akan disebut Emmanuel, Allah beserta kita. Jadi sepanjang Injil Matius itu adalah pernyataan Allah menyertai kita. Entah itu dalam suka, dalam duka, dalam kesulitan-kesulitan hidup, Allah kita itu Allah yang Emmanuel, Allah yang beserta kita. Amin.